Selamat pagi, Dr. Randa Ayu Larasati, SOS MIKOM, selaku KA Biro Kerjasama Universitas Esa Unggul, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Esa Unggul, dan semua teman-teman yang hadir pada webinar pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang pada acara webinar pada pagi hari ini. Berikut kami akan sampaikan beberapa ketentuan pada acara pagi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami mohon untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya pada saat acara berlangsung untuk kelancaran acara. Yang kedua, kami mohon untuk dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat untuk keseragaman acara. Adapun rangkaian acara pada webinar hari ini yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga kata sambutan, yang keempat pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam sesi foto, dan yang terakhir kata penutup. Demikian informasi disampaikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Ayu Larasati, SOS MIKOM, selaku KA Biro Kerjasama Universitas Esa Unggul, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Esa Unggul, dan kepada semua teman-teman yang hadir pada webinar hari ini. Pada hari ini, Selasa 19 Juli 2022 akan dilaksanakannya acara webinar secara virtual dengan tema menjaga mental health pada mahasiswa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama pagi ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Baiklah teman-teman, memasuki agenda selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kami mengundang peserta webinar untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada semua peserta webinar mengambil sikap sempurna.
Untuk para hadirin, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Hadirin, sebelum kita membuka acara hari ini, ada baiknya kita mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Danu Ramana Soha. Kepada Danu Ramana Soha, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada teman saya, Miss Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu, selaku mahasiswa Prodi Marketing Komunikasi. Mari kita berdoa dengan khusyuk sesuai dengan agama kita masing-masing, dan izinkanlah saya untuk memandu sesuai agama Islam. Bagi yang non-muslim, harap ikuti dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita berkumpul di sini dalam kegiatan webinar berdiskusi, mengurai pikiran untuk memberikan ilmu yang kami miliki. Karenanya ya Allah, lancarkanlah webinar kami, berikanlah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk melancarkan webinar ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berikanlah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi sodri wa yasirli amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pembacaan doa selesai, selanjutnya saya kembalikan kepada MC, dipersilahkan. Mohon maaf untuk Miss Eni, mic-nya tolong diaktifkan. Aduh, minta maaf, saya mohon maaf. Baiklah, kepada Danu Ramana Soha, terima kasih karena telah memimpin doa pada webinar pagi hari ini. Baiklah teman-teman, acara selanjutnya adalah acara penyampaian sambutan. Baik rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Ayu Larasati, SOS, MIKOM, selaku Kabiro Kerjasama Universitas Esa Unggul, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Esa Unggul. Kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, kami persilahkan. Ya, terima kasih MC Mbak Lucy Sinambela atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sedang kurang sehat, tidak membuka kamera. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman semua, karena pada pagi hari ini teman-teman sudah melaksanakan secara maksimal presentasi kelompok yang sangat baik. Dan tentunya pada pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali untuk diskusikan dan dikaji terkait dengan menjaga kesehatan mental pada mahasiswa, yang tentunya akan disampaikan beberapa hal dari beberapa teman-teman, dari beberapa narasumber yang akan menyampaikan apa itu psikologi komunikasi dan kesehatan, kemudian bagaimana menjaga kesehatan mental, merawat pikiran dan semangat, serta bagaimana penyebab dan gejala mental down. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat melakukan kegiatan presentasi kelompok dalam bentuk webinar. Tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir di kelompok lain di acara pagi hari ini.
Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih kepada Silakan, MC. Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku Kabiro Kerjasama Universitas Esa Unggul, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Esa Unggul, atas kata sambutannya. Baiklah teman-teman, acara selanjutnya adalah rangkaian inti dari acara webinar pada pagi hari ini, yang akan dipandu oleh Gali Condro selaku moderator. Kepada Gali Condro, kami persilakan. Terima kasih kepada Saudari Miseni yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ayu Larasati, Esos MIKOM. Dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Gali Condro Kusmantoro sebagai moderator pada webinar kelompok 3 yang berjudul Menjaga Kesehatan Mental pada Mahasiswa. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya masuk pada pemateri pertama yang berjudul Psikologi, Komunikasi, dan Kesehatan Mental yang akan dibawakan oleh Hanindya Lintang. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanindya Lintang Nariswari. Yang terhormat, Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi, komunikasi, dan kesehatan mental. Apa itu psikologi? Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku hubungan antar manusia. Yang kedua yaitu apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi merupakan penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Pada peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi pada proses saling pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan antara organisme. Psikologi mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Pada diri komunikator, psikologi memeriksa karakteristik manusia komunikan serta faktor-faktor dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Pada komunikator, komunikasi psikologi melacak sifat-sifatnya dan bertanya, apa sebabnya satu sumber komunikasi berhasil dalam mempengaruhi orang lain, sementara sumber komunikasi yang lain tidak. Psikologi juga tertarik pada komunikasi di antara individu, yaitu bagaimana pesan dari satu individu menjadi stimulus yang menimbulkan respon pada individu lain. Psikologi bahkan meneliti lambang-lambang yang disampaikan. Psikologi meneliti proses pengungkapan pikiran menjadi lambang, bentuk-bentuk lambang dan pengaruh lambang terhadap perilaku manusia. Pada saat pesan sampai pada diri komunikator, psikologi melihat ke dalam proses penerimaan pesan, menganalisa faktor-faktor personal dan situasional yang mempengaruhinya, dan menjelaskan berbagai cara komunikan ketika sendirian atau dalam kelompok. Psikologi terutama mengarahkan perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup sistematika psikologi komunikasi. Yang pertama yaitu ada sistem komunikasi intrapersonal. Dalam sistem komunikasi intrapersonal antara lain membahas tentang karakteristik manusia komunikan, faktor-faktor internal,
dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya, sistem memori dan berpikir, dan sifat-sifat psikologi komunikator. Yang kedua yaitu sistem komunikasi interpersonal. Dalam sistem komunikasi interpersonal antara lain dibahas tentang proses persepsi interpersonal dan faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Yang ketiga yaitu ada sistem komunikasi kelompok. Dalam sistem komunikasi kelompok antara lain yang dibahas adalah jenis-jenis kelompok dan pengaruhnya pada perilaku manusia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok dan bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang terakhir yaitu dalam sistem komunikasi massa. Dalam komunikasi massa antara lain dibahas tentang motivasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi individu terhadap media massa, efek komunikasi massa, dan karakteristik kesan media massa. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang kesehatan mental. Apa itu tentang kesehatan mental? Lipa dan Uden mengatakan bahwa kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan dan kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, dan memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam kehidupannya. Kesehatan mental mencakup kesehatan emosional, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental sangat penting pada setiap tahap kehidupan dari kecil hingga dewasa. Kesehatan mental mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu apa pentingnya komunikasi untuk kesehatan mental. Yang pertama itu membuat kondisi lebih baik. Lebih memilih yang lain justru tidak akan menimbulkan ketenangan, melainkan bisa mengganggu kesehatan mental yang berujung pada kondisi fisik. Maka dengan berkomunikasi, kamu bisa menceritakan hal kepada orang lain dan bisa meminta solusi tentang permasalahanmu. Yang kedua, menghindarkan diri dari tindakan negatif. Komunikasi juga akan sangat berperan penting ketika kamu memasuki masa remaja menuju dewasa. Anak akan cenderung mengubah cara pandang dan pikirnya terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar. Jika kamu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sekaligus memiliki kemampuan untuk menerima masukan dan pendapat dari orang lain, maka segala hal terlihat terkait keputusan dan prinsip hidup bisa menjadi lebih terarah. Sedangkan jika kamu tidak bisa mengkomunikasikan hal ini, kamu tidak bisa mengkomunikasikannya. Maka yang muncul hanyalah perdebatan dan juga perasaan tidak enak yang juga cenderung lebih mudah cemas. Hal ini akan menjadi masalah serius apabila tidak mau berkomunikasi sama sekali yang berujung pada terjadinya gangguan kesehatan mental. Yang ketiga yaitu merasa lebih bertanggung jawab dan percaya diri. Ketika kamu memiliki masalah, maka berbagai cerita dengannya akan menjadi solusi utama bagi diri kamu pribadi. Hal ini pastinya akan membuat kamu menjadi lebih percaya diri apabila ada masalah yang menghadapi di depan mata. Yang terakhir yaitu mampu berinteraksi dengan baik pada siapapun. Komunikasi menjadi hal penting yang harus dimiliki sejak dini. Orang yang mampu berkomunikasi baik pada siapapun, pastinya kondisi mentalnya akan lebih optimal karena ia mampu berbaur dengan mudah bersama lingkungan barunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memberikan materinya. Semoga apa yang disampaikan menjadi
bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni pemateri kedua yang berjudul Menjaga Kesehatan Mental yang akan dibawakan oleh Katrina Sri Ajeng. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Gali Condra yang sudah mempersuasi saya untuk menyampaikan materi pada webinar hari ini. Baiklah, yang terhormat, Ibu Dr. Randa Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku Keadbiro Kerjasama Universitas Esa Unggul, dan dosen Ilmu Komunikasi Esa Unggul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Katarina Sriajeng Yeni, mahasiswi Prodi Komunikasi Pemasaran. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Menjaga Kesehatan Mental. Webinar ini tentang merawat pikiran, tubuh, dan semangat. Next. Topik pada webinar hari ini yang pertama adalah apa itu kesehatan mental, yang kedua mengapa kesehatan mental itu penting, yang ketiga cara menjaga kesehatan mental tetap positif. Next. Apa itu kesehatan mental? Mendefinisikan tentang kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi seseorang ketika seseorang itu mampu menyadari dirinya, kemampuan dirinya, seperti mampu untuk mengelola stres yang dimiliki, mampu beradaptasi dengan baik, dan dapat bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi dalam lingkungan. Next. Mendefinisikan kesehatan jiwa. Kesehatan mental jiwa adalah keadaan sejahtera individu mampu menyadari potensi yang dimilikinya. Next. Mengapa kesehatan mental itu penting? Pentingnya menjaga kesehatan mental yang baik mampu menciptakan pandangan untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena kesehatan mental berkaitan dengan fisik seseorang. Dengan menjaga kesehatan mental, maka akan mempercepat potensi kesembuhan dari beberapa penyakit. Next. Kesehatan mental itu tak terpisahkan. Karena jika mental kita sehat, kita dapat mewujudkan kemampuan bekerja produktif dan berkontribusi kepada masyarakat. Next. Cara menjaga kesehatan mental tetap positif. Next. Yang pertama, mengatakan hal positif pada diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa cara kita berpikir tentang diri sendiri dapat memiliki efek kuat pada kejiwaan kita. Karena ketika kita memandang diri kita hidup secara negatif, maka kita juga merasakan efek negatifnya. Tetapi sebaliknya, jika kita membiasakan diri menggunakan kata-kata yang membuat kita lebih positif, maka hal ini membuat kita lebih optimis. Yang kedua, menulis hal-hal yang patut disyukuri. Rasa bersyukur dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas kesejahteraan mental, serta kebahagiaan. Yang ketiga, fokus pada sesuatu hal. Fokus pada tujuan mampu melepaskan emosi negatif atau sulit dari pengalaman masa lalu yang membebani. Karena ketika pikiran kita banyak halusinasi, sehingga menjadi overthinking, maka kita harus sadar dan fokus pada hal yang saat ini sedang kita lakukan. Selanjutnya adalah olahraga. Tubuh akan melepas endorfin yang membantu meningkatkan stres dan meningkatkan suasana hati kita. Selanjutnya terbuka pada seseorang. Mengetahui bahwa diri kita dihargai oleh orang lain adalah hal yang sangat penting untuk membantu kita berpikir lebih positif. Karena dengan semakin mengenal diri kita, maka kita akan mengenal diri kita sendiri.
Melakukan sesuatu untuk orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa membantu orang lain memiliki efek menguntungkan pada perasaan kita tentang diri sendiri. Selanjutnya, terbuka melakukan sesuatu. Next slide. Lalu, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Mengobati pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, atau bertahan hidup untuk mengobati pengalaman yang gimana kita bisa merasakan nyaman di hari ini kalau kita terlalu held down sama sesuatu di masa lalu. Jadinya, kita terlalu terbebani di masa sekarang dan takut sama masa depan. Sehingga kita tidak mampu menikmati kenyamanan di masa sekarang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya, saya mengucapkan maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Katrina Sri Ajeng. Baik, yang terakhir kita akan mendengarkan pemateri ketiga yang berjudul Gejala dan Penyebab Mental Down yang akan disampaikan oleh Laila Tunufus. Kepadanya kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada semua yang mengikuti webinar tugas kelompok kami. Dan terima kasih kepada Dr. Randa Ayu Larasati, SOS MIKOM, selaku dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Tunupus, mahasiswa Universitas Esa Unggul, jurusan Ilmu Komunikasi, program studi Komunikasi Pemasaran. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu penyebab dan gejala mental down. Yang pertama ada pengertian mental down. Pengertian mental down adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kondisi ini biasanya dipicu oleh gangguan mental yang sudah dialami sebelumnya, namun stres yang dialami dalam peristiwa sehari-hari juga dapat memicu seseorang mengalami gangguan ini. Stres yang dialaminya dapat bersifat kronis yang berarti tekanan yang dialami merupakan kumpulan dari kejadian masa lampau yang menumpuk. Maka ketika seseorang tidak dapat menampungnya, maka akan meledak. Mental down merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami stres berat hingga membuatnya mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas hariannya. Tanda-tanda seseorang mengalami mental down. Yang pertama, ada gangguan kecemasan dan depresi. Seseorang yang mengalami mental down biasanya terlihat seperti penderita depresi atau gangguan kecemasan. Penderita mungkin memiliki keinginan untuk terus menangis atau bahkan menangis secara tiba-tiba tanpa ada pemicu yang jelas. Pada beberapa kasus, penderita akan kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, dan bahkan merasa bersalah terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua, ada gangguan tidur. Akan terjadi perubahan pola tidur yang drastis. Seseorang bisa saja tidur dalam waktu yang lama atau bahkan sama sekali tidak tidur. Otak mereka tidak rileks dan selalu memikirkan masalah yang dialami tanpa mendapatkan solusi. Yang ketiga, ada gangguan makan. Hampir sama dengan perubahan pola tidur, seseorang yang mengalami mental down juga mengalami perubahan pola makan yang drastis. Nafsu makan penderita bisa tiba-tiba menurun atau bisa juga tiba-tiba meningkat. Yang keempat, ada sulit berkonsentrasi. Ketika seseorang mengalami mental down, mereka akan terlihat linglung dan sulit untuk fokus atau konsentrasi, seolah otak mereka sedang berkabut dan tidak dapat berpikir
banyak gangguan kesehatan mental yang menyebabkan penderita mengalami sesak napas, termasuk mental illness. Selain itu, napas yang tersengal-sengal secara tiba-tiba juga menandakan gangguan ini. Penyebab mental down. Ada beberapa penyebab mental down yang salah satunya adalah hilangnya pekerjaan. Biasanya orang yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba seperti dipecat atau di PHK akan mengalami stres yang berlebihan. Mental mereka akan terganggu seperti depresi, sulit tidur, sulit makan, dan lebih sering menyendiri atau melamun. Yang kedua, ada perceraian. Sama seperti hilangnya pekerjaan, perceraian juga termasuk dari penyebab mental. Orang yang baru bercerai akan sulit percaya kepada orang lain lagi, sulit menjalin hubungan dengan orang baru lagi karena trauma dengan masa lalu yang membuat kedua belah pihak bercerai, apalagi karena faktor kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang ketiga, ada kematian orang tercinta. Ditinggal oleh orang yang kita cinta akan membuat diri dan hati kita hancur, dan itu memicu terjadinya mental down. Bayangin orang yang sehari menemani kita tiba-tiba meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mental down itu manusiawi asal tidak berlebihan. Mental down biasanya akan menarik tidak menjaga kebersihan, beraktivitas lebih lambat dari biasanya, sering mengalami mimpi buruk, sering tidak masuk kuliah atau sekolah, hingga mengalami gejala seperti jantung berdebar, berkeringat, dan mulut kering. Mental down yang parah terjadi secara berkepanjangan dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat dapat menyebabkan munculnya gejala psikosis seperti halusinasi, delusi, hingga paranoid. Yang keempat, ada kekerasan. Ini biasa terjadi oleh anak di bawah umur yang sering dididik keras oleh orang tuanya akan mengalami trauma saat dewasa. Dia akan semakin menjadi-jadi jika dikeraskan. Oleh karena itu, orang tua harus lebih mengerti anak dan jangan keras dalam mendidik anak di bawah umur. Atau kekerasan kepada perempuan. Perempuan memiliki risiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki risiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Dan yang terakhir ada cara mengatasi mental down. Yang pertama, bicarakan bagaimana perasaan Anda. Bicara dengan seseorang yang Anda percayai atau mencari dukungan teman sebaya dapat membantu suasana hati menjadi terasa lebih baik dan tidak sendirian. Yang kedua, ada menghabiskan waktu di alam. Peneliti menunjukkan bahwa berada di alam dapat membuat orang merasa lebih bahagia. Manusia merasa hidup kita lebih berharga dan mengurangi tingkat depresi. Yang ketiga, tetap aktif secara fisik. Olahraga mungkin bukan hal favorit untuk dilakukan bagi sebagian orang, tetapi hal ini dapat meringankan gejala depresi. Peneliti menunjukkan bahwa olahraga sama efektifnya dengan antidepresan untuk membantu Anda merasa lebih baik. Hindari rokok dan alkohol, kedua hal ini dapat memperburuk keadaan dalam jangka panjang. Yang terakhir, makan dengan baik. Pola makan yang sehat dapat meningkatkan mood dan menjaga kesehatan mental Anda. Oke, mungkin sudah cukup penyebab dan gejala mental down yang saya jelaskan sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Gali Condro Kusmantoro. Kepada Gali, saya persilahkan. Terima kasih kepada Laila. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan materi yang kurang, dipersilakan. Tidak ada yang ingin bertanya atau menambahkan materi yang kurang?
Baik, alhamdulillah. Webinar pada pagi hari ini dengan judul menjaga kesehatan mental pada mahasiswa berjalan dengan lancar. Semoga kita semua bisa lebih sadar akan mental health dan terus semangat dalam meraih cita-cita. Itulah tadi materi-materi yang disampaikan para pemateri yang hebat. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata atau perbuatan selama menjadi moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan serah kepada MC kita pada pagi hari ini. Kepada Miss Eni, dipersilakan untuk melanjutkan acaranya kembali. Terima kasih kepada Gali Condro selaku moderator yang telah memandu dalam pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Baiklah, cara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami mohon kepada peserta webinar untuk dapat membuka kamera masing-masing. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, demikian rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Saya sebagai MC mewakili dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kami dalam pelaksanaan webinar. Kami mohon agar bisa dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Cukup sekian dan terima kasih. Dan kepada Ibu Dr. Randa Ayu Larasati, mungkin ada pemasukan atau saran dalam pagi hari ini untuk kami kelompok 3. Baiklah, kita akan akhiri acara webinar pada pagi hari ini. Sekian untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Thank you.